Halo, teman-teman yang mengambil mata kuliah laboratorium lingkungan. Hari ini kita memasuki minggu pertama perkuliahan laboratorium lingkungan, di mana sebenarnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang isinya praktikum gitu ya. Biasanya kalau kakak-kakak tingkat dulu praktik di BTKLPP karena lab kita belum lengkap gitu. Jadi untuk mata kuliah laboratorium lingkungan ini kita biasanya bekerja sama dengan BTKLPP. Akan tetapi karena kondisinya saat ini sedang pandemi seperti ini, BTKLPP tidak menerima mahasiswa praktek, mahasiswa magang gitu. Sebenarnya dari angkatan sebelumnya mata kuliah ini kan ada di semester genap, tapi karena ini kurikulum baru digantilah ke semester gasal gitu. Nah, kakak-kakak kemarin yang di semester genap itu sebenarnya karena mereka itu masuk sebelum UTS gitu ya. Agendanya setelah UTS adalah mereka praktek di BTKLPP. Cuman setelah UTS keburu coronanya datang gitu. Jadinya mereka juga belum praktek sampai saat ini di BTKLPP gitu. Nah, imbasnya juga ke adik-adiknya, ke kalian, ke angkatan kalian. Kalian juga tidak bisa praktek karena masih pandemi kayak gini. Tapi ke depannya nanti meskipun tidak bisa praktek, saya akan memberikan apa ya, gambaran-gambaran bagaimana praktikum di laboratorium melalui video-video yang akan saya tampilkan nanti ya, akan saya carikan nanti supaya meskipun tidak praktek di lab, kalian tahu gambarannya. Nanti semisal kalian memang pengen belajar atau ya yang ada di Batam ya khususnya. Jadi misalnya pengen belajar langsung bagaimana proses di lab, kalian boleh datang. Nanti temui saya, kita belajar di laboratorium bareng gitu. Oke, kita masuk ke capaian mata kuliah. Jadi untuk capaian mata kuliah dari mata kuliah laboratorium lingkungan ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama kalian harus mampu menjelaskan metode analisa kualitas lingkungan, baik itu untuk air, limbah padat maupun udara. Terus kemudian selain kalian bisa menjelaskan metode analisa kualitasnya, kalian juga harus tahu. Jadi kita menganalisa kualitas lingkungan tuh untuk apa sih? Kan untuk mengetahui permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan itu maksudnya bagaimana? Misal nih kita ada lingkungan. Nah, kualitas lingkungan ini baik atau buruk itu kan kita taunya dari metode analisa kualitas itu. Nah, selanjutnya kita kalau buruk itu kenapa gitu kan? Kalau buruk itu kenapa gitu. Nah, kita harus bisa mengkaitkan dengan permasalahan lingkungan yang ada gitu. Misal nih airnya tercemar gitu ya. Otomatis kualitasnya metode dari hasil dari analisa kualitas lingkungannya kan jelek, tidak memenuhi baku mutu. Nah, jelek itu kita harus tahu jeleknya ini karena dia tercemar apa gitu. Misalnya karena permasalahan lingkungan ada nih industri-industri rumah tangga, industri skala-skala rumah tangga, industri skala rumah tangga contohnya apa? Industri pembuatan tahu, terus industri pewarnaan jeans gitu. Nah, itu kan industri-industri rumahan yang biasanya mereka tidak punya instalasi pengolah air sehingga mereka membuang air limbahnya langsung ke perairan. Itu akan menyebabkan perairannya menjadi tercemar gitu. Nah, itu kita taunya dari metode dari analisa kualitas lingkungan tersebut gitu. Jadi selain kalian bisa menjelaskan metode analisa kualitas lingkungan ini, nantinya kalian juga mampu menganalisa permasalahan lingkungan yang ada gitu, yang menyebabkan kualitas tersebut menurun misalnya gitu. Terus selain itu ada juga mengkaji berdasarkan aspek teknis dan perundang-undangan gitu. Jadi kan kita punya
hasil juga nih kan, hasil dari analisa kualitas lingkungan tersebut. Nah, kita harus bisa tuh menganalisanya lagi ke dalam perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kita cek di peraturan perundang-undangan, dia sama baku mutu ini ya, misal tadi perairan ya, dicek baku mutunya, dia masuk di kelas berapa gitu. Kemarin seingat saya saat pengantar teknik lingkungan saya ada menjelaskan itu ya. Jadi kita bisa juga mengkajinya berdasarkan, selain berdasarkan permasalahan lingkungan, kita mengkajinya juga berdasarkan aspek teknis perundang-undangan gitu. Selanjutnya untuk bahan kajian dari laboratorium lingkungan diantaranya ada 8. Nah, ini cukup banyak dibanding mata kuliah lain karena laboratorium lingkungan sendiri ini kita akan belajar banyak bidang. Jadi yang di-lab-kan itu, di-lab-kan kualitas lingkungan yang di lab ya, uji sampelnya di laboratorium itu adalah macam-macam. Ada yang bidangnya, ada yang tentang air, ada yang tentang sampah, ada yang tentang udara, begitu ya. Sehingga di sini cukup banyak bahan kajian yang mau dipelajari gitu. Untuk bahan kajian yang pertama hingga keempat itu berhubungan dengan kualitas air. Sedangkan untuk bahan kajian 5 hingga ke-6 itu berhubungan dengan persampahan. Untuk yang ke-7 hingga ke-8 tentang kualitas udara. Nanti itu untuk metode uji di laboratorium dari beberapa parameter air, sampah, atau udara sebenarnya pada prinsipnya sama. Akan tetapi yang diuji sampelnya itu berbeda sehingga perlakuan awalnya biasanya berbeda. Tapi untuk inti waktu ngujinya itu biasanya sama gitu ya. Selanjutnya untuk bahan kajian konsep dasar pemantauan air di sini akan kita tempuh dalam 2 pertemuan dan subbab bahan kajian diantaranya ada pencemaran air, kemudian tujuan dan prosedur pemantauan kualitas air, selanjutnya karakteristik air dan badan air, terus pemilihan lokasi sampling, frekuensi sampling, cara sampling, perlakuan sampel di lapangan, kemudian yang terakhir mungkin akan saya berikan video praktik pengambilan sampel. Jadi meskipun tidak bisa lab, kalian bisa tetap tahu bagaimana cara sampling gitu melalui video ini. Oke, kita masuk ke materi. Di sini kita mau tahu dulu nih, kenapa kita perlu untuk memantau kualitas air. Jadi di bahan kajian pertama tadi yaitu kan pemantauan kualitas air gitu ya. Nah, di sini kita mau tahu kenapa kita perlu memantau air ya karena ada pencemaran air gitu ya. Sehingga kita harus tetap memantau. Kenapa harus memantau? Karena kalau tidak dipantau kita tidak tahu air itu tercemar atau tidak. Pencemaran air sendiri ini apa? Pencemaran air ya ini adalah masuknya suatu kontaminan ke dalam air gitu. Sehingga ambang batas dari air tersebut tidak sesuai dengan peruntukan perairan tersebut gitu ya. Nah, pencemaran air sendiri itu lebih banyak diakibatkan karena adanya aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti aktivitas domestik gitu ya, membuang sampah di perairan. Ini gambar yang pertama. Kemudian membuang air limbahnya langsung ke selokan tanpa diolah dulu gitu ya. Ini salah satu beberapa
beberapa penyebab dari pencemaran air. Jadi dia lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas manusia dibandingkan dengan aktivitas secara alami gitu. Karena pada dasarnya secara alam pun air itu sebenarnya juga bisa tercemar gitu. Misalnya dari batuan yang lapuk secara alami terus terbawa oleh air. Nah, itu air itu bisa tercemar karena batuan tersebut. Batuan itu kan biasanya mengandung Si, silika, Al, aluminium gitu-gitu. Nah, itu bisa air yang membawa lapukan tersebut ya otomatis akan mempunyai karakteristik seperti si yang dibawa itu gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari pencemaran, sumber pencemar gitu ya. Ada di gambar bawah ini ada aktivitas dari perumahan, terus ada pertanian, ada peternakan, terus ada water treatment plant. Ini adalah pengolahan air limbah, wastewater treatment plant itu gitu. Nah, kemudian jenis pencemarannya sendiri itu, jenis sumber pencemarannya sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang non-point source, ada yang point source. Non-point source di sini maksudnya apa? Non-point source itu dia menyebar gitu. Masuknya pencemar ke air itu menyebar. Tidak seperti point source. Point source itu hanya di satu titik sumber. Nah, gitu ya, bisa dibedakan ya, non-point source dan point source. Selanjutnya setelah kita tahu ternyata ada pencemaran loh di air gitu ya, sehingga kita mempunyai pemikiran, ayo kita pantau air ini gitu. Apakah dia beneran tercemar ataukah dia masih berada di ambang batas dari perairan sendiri sehingga belum melebihi dari baku mutunya. Nah, itulah kita harus terpikirkan untuk melakukan pemantauan tersebut. Bisa jadi meskipun banyak sumber pencemar yang masuk, ambang batas dari perairan tersebut masih bisa menampung. Nah, karena dia masih bisa menampung, ya artinya perairan tersebut belum tercemar. Meskipun secara secara awal tadi, secara kasat mata di awal tadi terlihat banyak sumber pencemar yang masuk. Tapi karena dia dipantau, tapi karena dia saat dilakukan pemantauan itu masih memenuhi baku mutunya, jadi perairan tersebut tidak bisa disimpulkan tercemar. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk mengetahui perlu untuk melakukan pemantauan kualitas air gitu. Di sini kita membagi berdasarkan sumber yang ada dari Manson 1993. Ini sering banyak di buku-buku, dia menulis banyak di buku-buku yang mengutip tulisan si Manson ini tentang tujuan dari pemantauan kualitas air sendiri. Jadi dia membaginya ada 3 tujuan. Yang pertama dia environmental surveillance. Artinya apa? Tujuan untuk mendeteksi dan mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu pencemar terhadap kualitas lingkungan dan juga untuk mengetahui perbaikan kualitas lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan. Oke, di sini maksudnya gini, pencemar untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu pencemar terhadap kualitas lingkungan. Jadi tadi ketika ada sumber pencemar masuk ya, kita mau mengukur kadarnya. Kadar pencemar yang masuk itu. Terus selain itu untuk mengetahui perbaikan kualitas lingkungan. Jadi misal kayak di wastewater treatment tadi,
Nah, itu adalah salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan kan, wastewater treatment plant itu, pengolahan itu. Itu kita juga mau salah satu tujuan memantau tuh untuk itu, untuk mengetahui seberapa efektifkah perbaikan yang dilakukan, seberapa efektifkah pengolahan air yang dilakukan. Untuk itu kita juga melakukan pemantauan yang tujuannya itu. Yang kedua, establishing water quality criteria, yakni tujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara perubahan variabel-variabel ekologi perairan dengan parameter fisika, kimia, dan untuk mendapatkan baku mutu kualitas air. Oke, di sini kita mau tahu pemantauan itu fungsinya untuk mengetahui perubahan variabel ekologi perairan. Variabel ekologi perairan itu seperti apa? Seperti misal parameter biologis air gitu. Ada apa ya? Misal kalau parameter biologis air itu ada organisme-organisme di perairan tersebut, perubahan-perubahan organisme perairan tersebut. Jadi misalnya kita tahu dulunya perairan ini banyak ikannya, sekarang udah nggak ada ikannya. Nah, itu kenapa kok bisa gitu? Nah, ternyata parameter fisik kimianya ini setelah dipantau dia berubah gitu ya. Setelah dipantau dia berubah. Itulah salah satu tujuan dari pemantauan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan secara biologi maupun fisik kimia gitu, dan bisa juga dibandingkan dengan baku mutu kualitas air. Kemudian yang ketiga, appraisal of resource, yakni tujuan untuk mengetahui gambaran kualitas air pada suatu tempat secara umum gitu. Nah, dulu kita belajar di PTL ada perairan itu ada kelas-kelasnya, ya kan? Ada dikategorikan kelas 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu tujuan pemantauan ini ya, mengetahui gambaran kualitas air secara umum. Secara umum tuh maksudnya itu, dia bisa dikategorikan ke perairan yang mana gitu. Sekarang kita masuk ke prosedur pemantauan. Kalau tadi tujuan, sekarang prosedur. Prosedurnya diantaranya kita saat mulai pertama kali kita harus menentukan titik pengambilan sampel. Jadi ini adalah rangkaian dari pemantauan ya. Yang pertama kita mau mengambil sampel untuk diukur. Nah, sebelum mengambil sampel ini yang dipersiapkan titik lokasi pengambilan sampel. Kemudian pengambilan sampelnya sendiri, bagaimana pengambilan sampelnya itu, cara-caranya nanti kita pelajari. Kemudian dianalisa kualitasnya, kualitas air yang kita ambil tadi, sampel yang kita ambil tadi dibawa ke laboratorium untuk diuji, untuk dianalisa kualitas air tersebut gitu. Terus langkah terakhir dari pemantauan setelah kita uji di laboratorium, kita tahu kan nilainya, kita bandingkan dengan di baku mutu gitu. Kalau dia sumber yang kita sampel itu perairan air permukaan ya, yang biasa dipakai sumber air bersih gitu ya, sumber air bersih itu sumber bukan air bersihnya, sumber air bersih, jadi dia air baku untuk membuat air bersih. Nah, itu bisa dicek di kualitas air yang diatur baku mutunya di PP nomor 82 2001. Yang terus kalau kayak kita mau ngecek kualitas air yang sumbernya sampel kita ambil dari PDAM ya udah bukan ini lagi gitu PP-nya. Kita pakai peraturannya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 400-an itu gitu. Terus kalau misalnya air limbah gitu ya, kita habis sampling air limbah. Nanti baku mutunya juga bukan PP 82, bukan Permenkes tadi, tapi peraturan untuk yang baku mutu air limbah sendiri gitu. Selanjutnya, sebelum kita tahu
karena tujuan pemantauan tadi adalah mengetahui, memantau kontaminan yang masuk ke air. Nah, kita harus tahu dulu kan berarti sifat dari air itu seperti apa, supaya ketika terjadi perubahan di air itu karena adanya kontaminan, kita tahu parameter air yang benar-benar air itu bagaimana, sehingga kita bisa membandingkan jika dia bukan air, jika dia terkena kontaminan ya, air yang terkontaminasi itu seperti apa. Jadi kita bisa membandingkan dengan yang air asli. Nah, untuk air yang benar-benar air aja yang tidak terkontaminasi ini memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisiknya dia tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau ya. Terus memiliki 3 fase yang berbeda, yaitu cair, gas, dan padat. Ini fase ini pada temperatur normal di bumi ya. Terus kemudian air di bumi selalu berinteraksi, berubah, dan bergerak. Nah, sifat air itu mudah berinteraksi dengan molekul-molekul lain, makanya dia sangat mudah untuk terkontaminasi oleh unsur-unsur yang lain. Kemudian dia juga dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi gitu. Kalor itu adalah panas ya. Jadi ketika air itu berinteraksi dengan sesuatu yang panas, maka air tersebut akan menyerap panas dari zat tersebut gitu. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Tegangan permukaan tersebut berguna untuk gaya kapilaritas air. Nah, gaya kapilaritas air itu apa? Gaya kapilaritas air adalah gaya yang menyebabkan air itu bisa masuk ke celah sekalipun celahnya itu kecil. Nah, gaya air itu punya gaya kapilaritas tersebut. Jadi dia bisa masuk, bisa karena ada gaya ya. Gaya itu kan sesuatu yang biasa menyebabkan perpindahan ya kan. Nah, karena ada gaya tersebut, meskipun kecil, air itu bisa masuk gitu. Contohnya dalam praktikum fisika dulu, kita punya bejana yang diisi oleh air raksa sama bejana yang diisi oleh air biasa. Nah, ketika ada pipa-pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam air atau raksa tersebut, nah, diamati pipa kapilernya. Pipa kapiler untuk yang air pasti akan terisi lebih banyak, volume di pipa kapilernya akan terisi banyak oleh air, sedangkan yang untuk raksa dia lebih kecil, lebih sedikit gitu. Terus kasus yang terakhir, kasus yang sering kita jumpai adalah naiknya air di dalam tumbuhan, meresapnya air ke dalam tumbuhan gitu ya. Nah, di situ itu adalah contoh dari pipa-pipa, contoh dari gaya kapilaritas. Adanya air yang diserap oleh tumbuhan itu ya kan, air itu naik ke atas melalui saluran pembuluh. Kalau kita itu, kalau manusia itu pembuluh darah, ini pembuluhnya si tumbuhan itu, dia masuk ke pembuluhnya itu. Air mempunyai gaya itu ya, gaya kapilaritas, gaya yang dia bisa naik ke atas karena adanya celah itu. Pernah nggak praktikum yang atau mencoba tisu dimasukkan ke dalam air? Nah, tisu itu kan pasti akan basah ya kan, basah oleh air, benar ya. Airnya akan naik ke atas tisu. Nah, itulah contoh peristiwa bahwa air itu memiliki gaya kapilaritas. Dia mampu berpindah ke atas, naik ke atas gitu ya. Terus kemudian air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya. Ya, jadi sifat pelarut itu tingkat polaritasnya tinggi. Contohnya air ini. Air itu bisa melarutkan sesuatu ya. Melarutkan itu karena tingkat kepolarannya yang baik ya. Kepolaran sendiri itu kalau gampangnya itu dia punya muatan positif dan muatan negatif air itu ya.
Air, nanti di pembahasan sifat kimia air ada itu disinggung bahwa air itu punya muatan plus dan minus dari H plusnya dan O2 minnya, karena air sendiri molekulnya adalah H2O, jika dipisah dia menjadi H plus dan O2 min. Nah, itulah yang menyebabkan dia itu bisa menjadi pelarut yang baik. H plusnya itu akan mengikat unsur kontaminan yang minus, sedangkan O2 minnya itu akan mengikat kontaminan yang muatannya plus. Nah, begitu. Kontaminan yang muatannya minus apa contohnya? Misalnya nitrat, fosfat, sulfat gitu ya. Nitrat NO3-, sulfat SO42-, fosfat PO43-. Sedangkan kontaminan yang muatannya positif apa? Misalnya logam-logam ya. Ada logam Fe2+, Fe3+, Si2+, Al3+, dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya sifat titik air itu air memiliki titik didih yang tinggi. Di sini memiliki titik didih yang tinggi itu maksudnya dia susah untuk menguap ya. Kalau mau mendidihkan itu kita butuh usaha yang kuat untuk menguapkan air. Nah, itu sudah sangat jelas dari kejadian yang ada di sekitar kita bahwa laut itu masih banyak airnya, sungai masih banyak airnya, danau masih banyak airnya, terus juga tumbuhan dan hewan masih ada di bumi ini. Itu menandakan bahwa air ini memang titik didihnya tinggi. Coba deh bayangkan kalau titik didihnya rendah, kena panas sedikit dia menguap. Pasti lautan udah habis dong, ya kan? Lautan habis, danau habis, sungai habis, sehingga tumbuhan dan hewan pun juga pada mati. Itulah mengapa sifat air di sini adalah titik didihnya tinggi. Nah, terus selanjutnya air mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam keadaan beku. Di sini juga jelas peristiwa yang sering kita temui sehari-hari. Ada air dan ada es batu gitu ya. Itu sama-sama air tapi wujudnya berbeda. Wujudnya yang satu cair, yang satu gas, yang satu beku. Nah, kalau beku dia udah pasti massa jenisnya itu rendah, kan massa jenis rendah itu pasti mengapung ya kan, mengapung di atas air ya. Itu yang menandakan bahwa kalau dia itu dalam keadaan beku, massa jenisnya itu semakin kecil gitu. Nah, ini supaya kalian tidak bosan, saya kasih kayak semacam animasi yang menjelaskan, yang menceritakan orang-orang yang lagi berdiskusi tentang karakteristik fisik air. Suaranya nggak bisa kencang ya. Tapi ada subtitlenya kan, jadi bisa dibaca.
Oke, jadi ini di sini ceritanya Eddie sama Michael ini lagi diskusi tentang sifat fisik dari air. Tadi dijelaskan bahwa sifat fisik air itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, sama ya, seperti yang penjelasan sebelumnya. Terus kemudian dia juga cerita tentang gaya kapilaritas ya, di mana dicontohkan ada air yang memasuki jaringan-jaringan di dalam tumbuhan tadi. Terus juga dia menjelaskan bahwa massa jenis air itu nilainya adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, kalau ternyata misal kita menghitung massa jenis suatu asid, ternyata asid itu asam ya, asam ternyata dia lebih besar gitu. Jadi meskipun asam dengan air itu wujudnya sama, tapi sifat-sifatnya itu bisa dibedakan dari tadi. Kalau air berwarna, tidak berwarna ya, sama-sama tidak berwarna kan, tapi terus air itu tidak berbau, kalau asid ini berbau. Terus kalau air itu dia tidak berasa, kalau asid ini berasa. Dan jangan dirasa ya, tapi asid kalau dirasa nanti kita teracuni gitu. Jangan dibau juga, baunya jangan dicium juga, karena itu juga racun asid itu. Tapi kalau dari jauh itu kita udah kayak kecium kalau asid itu. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat kimia air ya. Jadi air sendiri itu sebenarnya adalah zat kimia yang istimewa. Dia terdiri cuman dari dua unsur, dua atom, yaitu atom hidrogen dan oksigen. Jadi ini adalah suatu zat kimia yang istimewa. Dengan dua atom aja dia udah menjadi wujudnya seperti itu gitu. Terus kemudian panjang ikatan antara O dan H. Jadi karena tadi kan dia terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi pasti ada ikatan dari kedua atom tersebut ya. Atom tersebut mempunyai ikatan O dan H ini sebesar 95,7 picometers. Nah, ikatan ini kalau picometers itu dimeterkan itu 1 pikometer itu sama dengan 1/10⁻12. 10⁻12 itu berapa itu? Berarti 10 juta lebih 1/100 juta lebih, berapa ya? Nah, kecil sekali ya jarak panjang ikatannya itu. Panjang ikatan dia hampir menjadi satu gitu kan. Kalau memiliki panjang ikatan yang kecil, dia tidak terjarak oleh ikatan gitu ya, bisa diabaikan gitu ya. Terus sudut yang ada yang membentuk si ikatan atom H dan O itu, sudut yang terbentuk yaitu 104,5 derajat. Nah, jadi ketika dia berikatan ya, dia akan membentuk sudut 104,5 derajat. Kemudian energi ikatan dari OH, energi ikatan, jadi setiap
molekul itu ada, dia diikat ya, molekul H2O ini diikat satu sama lain, dan ikatannya itu energinya itu 450 kJ per mol. Nah, kalau kita punya ikatan alkana, alkena, alkuna kalau di kimia ya, tapi ini bukan dari gugus itu ya, bukan dari alkana, bukan dari alkena, bukan dari alkuna, karena alkena, alkuna itu buat CH gitu ya. Ini O dan H, dia mempunyai ikatan 450 kJ per mol. Nah, kalau ikatannya atom H dan O ini gimana? Ikatannya hanya ikatan rangkap satu, dia relatif tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat, energi ikatannya 450 kJ per mol. Bagaimana kalau misalnya C dan H gitu ya, ikatan C dan H. Ikatan C dan H itu sama aja, dia punya karena H punya apa namanya itu, kulit terluarnya cuma satu, dan si C itu cuman, dan dia bisa mengikat itu cuman bisa berikatan satu ya dengan H, otomatis dia energi ikatannya juga hampir-hampir sama dengan O dan H gitu. Yang membedakan tuh kalau dia ikatannya dua, kayak contohnya atom C dengan C gitu ya. C dengan C itu kan gugus kayak C2H4 gitu ya, C2H4 kan itu berikatan C dengan C, kemudian sisa kaki C-nya berikatan dengan H gitu ya. Nah, C dengan C itu yang berikatan pasti itu kan dua ikatan. Nanti kapan-kapan kalau kita tatap muka saya jelaskan itu. Nah, dia C dan C itu tetap C dan C itu punya ikatan dua rangkap alkena gitu ya. Misalnya alkena tadi gitu. Itu tuh lebih, energi ikatannya akan lebih besar dibanding dengan yang ikatannya cuman satu, kayak H dan O ini, karena H cuman punya satu kaki ya, dia berikatannya satu kaki aja gitu. Nah, itu yang membedakan energi ikatan. Terus kemudian selanjutnya adalah sifat kimia yang lain, yaitu atom-atom hidrogen tertarik pada satu sisi atom oksigen, menghasilkan molekul air yang mempunyai muatan positif pada atom hidrogen dan muatan negatif pada atom oksigen. Jadi atom-atom hidrogen tadi tertarik pada satu sisi atom oksigen di sini ya. Atom-atom hidrogen ini tertarik pada satu sisi atom oksigen, kemudian menghasilkan molekul air yang mempunyai muatan positif pada atom hidrogen ya, dan muatan negatif pada atom oksigen. Nah, karena muatan yang berlawanan tersebut saling tarik-menarik ya, muatan yang berlawanan itu kan saling tarik-menarik ya kan, maka ini membuat atom molekul-molekul si H2O ini menjadi lengket gitu, menjadi berikatan, saling berikatan. Kan kalau kita punya satu atom kemudian berikatan dengan atom lain, semakin besar, semakin besar, semakin besar, membentuk molekul-molekul yang lebih banyak. Molekul-molekul itulah yang kita lihat sehari-hari itu, yaitu si air yang sering kita jumpai, H2O itu. Nah, kemudian karena dia itu memiliki, kan atom hidrogen itu mempunyai dua ya, nomor atomnya dua. Yang satu dipakai untuk berikatan dengan O, yang satunya lagi dia bebas gitu kan. Nah, yang bebas inilah yang dia pakai untuk mengikat polutan-polutan nanti di air gitu. Polutan-polutan yang masuk ke air itu dia ikat. Yang bisa berikatan dengan H+ apa? Yang bisa berikatan ya yang bermuatan kontaminan yang bermuatan negatif gitu kan. Contohnya apa? Contohnya kayak fosfat, PO43- ya kan, sulfat, SO42-, terus apa lagi? Misal nitrat, NO3-. Nah, itu yang akan berikatan dengan si
atom H plusnya gitu. Makanya itu air yang kita sering jumpai itu H2O, yang aslinya H2O, karena dia berikatan dengan kontaminan yang lain, karena ada masuk kontaminan yang lain, dia tidak murni H2O gitu. Yang murni H2O itu apa? Yang murni H2O ya mungkin kalau ketika kalian panasin terus menguap menjadi unsur H dan O, ya menguap uap air, itu dia lebih murni air ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Terus O-nya yang muatannya negatif itu, O yang bermuatan negatif itu negatif, dia itu setelah dia semua kakinya di gandeng dengan H ya, setelah O ini tergandeng sama H, sisa yang kulit terluar yang kaki yang belum bergandengan itu masih ada kan, pasti O2-min ya kan, O2-min. Nah, 2-minnya ini yang akan dia pakai untuk berikatan untuk mengikat kontaminan yang bermuatan positif gitu. Nah, kontaminan yang bermuatan positif itu apa? Yang misalnya nih logam, terus ya logam tuh banyak ya, misal ada Al3+, Si2+, terus Na+, macam-macam, Ca2+ gitu ya. Nah, itu eh, di mereka itu kontaminan-kontaminan itu akan saling tarik-menarik dengan saling bertukar ikatan juga dengan si atom-atom dari H2O ini. Nah, supaya tidak bosan lagi, seperti biasa saya kasih animasi tentang sifat kimia air, seperti sifat fisik tadi ya. Ini Michael dan Eddie ketemu di cafe ya, memesan segelas air hangat, terus kopi sama es krim gitu ya. Mereka mau membandingkan komposisi di dalamnya, khususnya air. Nah, oke. Jadi atom-atom H dan O tadi kan setelah mereka berikatan membentuk H2O, ternyata dia juga mudah untuk terpisah ya. Prosesnya adalah elektrolisis tadi. Elektrolisis dari H2O, molekul H2O yang udah berikatan, dia dipecah lagi menjadi H+ dan O2- lagi gitu. Nah, ini si Eddie ya ini. Eddie apa Michael nih, dia jadi nggak mau lagi minum air karena nggak mau perutnya terisi oleh molekul molekul H tadi. Oke, sekian dulu materi kita minggu pertama ini. Untuk karakteristik air sudah selesai, tapi sebenarnya subbab karakteristik air ini bergabung dengan karakteristik badan air. Cuman karakteristik badan air ini saya akan sampaikan minggu depan, karena karakteristik badan air itu akan berhubungan juga dengan pengambilan sampel. Nah,
subbab setelah karakteristik air dan badan air itu kan pengambilan sampel ya. Jadi untuk yang khusus badan air, karakteristik badan air akan saya jelaskan besok bersama dengan prosedur pengambilan sampel. Oke, baik, sekian kuliah minggu pertama ini. Terima kasih dan semangat buat semuanya.